Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Waalaikumsalam warahmatullahi. bersama saya Franky Gima Pratama di ruang podcast Cubada Rindu. Podcastnya Puskesmas Cubada. Alhamdulillah pagi ini kita sudah bersama Bapak Ustadz kita, Bapak Erpin. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Nah, di bincang kita kali ini kita akan membahas atau bertanya kepada Bapak Ustadz tentang pandangan Islam untuk imunisasi. Lebih tepatnya pandangan Islam tentang imunisasi. Mungkin langsung saja Pak ya, sapa sahabat rindu kita dulu. Ya, terima kasih. Yang pertama kami ucapkan selamat pagi menjelang siang kepada sahabat rindu semuanya. Dan saya selaku penyuluh agama Kecamatan Dua Kutu mengucapkan terima kasih kepada Puskesmas Cubada yang telah mengundang kami di Cubada Rindu ini untuk berbagi informasi, berbagi ilmu, mudah-mudahan membawa berkah dan manfaat untuk kita semua. Wa syukurillah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, saya akan mencoba untuk menjawab daripada pertanyaan Bapak tadi tentang perspektif Islam tentang masalah imunisasi. Kalau kita berbicara masalah hukum tentang imunisasi ini, dasar hukumnya adalah mubah atau dibolehkan. Kenapa seperti demikian? Karena imunisasi ini adalah sangat penting untuk mencegah penyakit dan kemudian imunisasi ini juga sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan kuat. Tetapi yang perlu kita perhatikan, kalau kita berbicara tentang imunisasi, tentu sudah pasti kita akan memakai vaksin. Yang paling utamanya adalah kita harus memperhatikan masalah kehalalan ataupun kesucian tentang vaksin. Kalau kita kalau masih ada vaksin yang halal, yang suci, tentu itu lebih utama kita pakai, itu wajib kita pakai. Tapi kalau seandainya belum ada vaksin yang halal, yang suci, tetapi yang ada vaksin lain, maka boleh. Para Majelis Ulama Indonesia telah membuat fatwa bahwasanya itu boleh kita pakai, boleh kita pakai. Tapi dengan catatan tidak ada lagi vaksin yang halal atau vaksin yang lain. Itu alasan yang pertama. Dan alasan yang kedua, kalau seandainya itu memang wajib kita gunakan. Artinya memang kita butuhkan. Kalau seandainya tidak kita gunakan, mungkin akan membahayakan kesehatan masyarakat kita atau mengancam nyawa segala macamnya, maka itu adalah diperbolehkan di dalam pandangan Islam. Berarti diperbolehkan Pak ya, dengan ketentuan-ketentuan. Dengan ketentuan-ketentuan yang saya sampaikan tadi. Sebagaimana Pak, tujuan dari imunisasi atau vaksin ini kan untuk memacu atau untuk daya tahan tubuh anak. Ya, betul. Daya tahan tubuh anak. Seperti kata Bapak tadi, kita membutuhkan generasi yang sehat, yang kuat. Ya. Banyak anak-anak kita yang stunting. Nah, salah satu tujuan imunisasi ini Pak, mungkin berhubungan dengan stunting tersebut. Bagaimana pula pandangannya Pak ini untuk yang stunting? Makanya menurut perspektif Islam, Islam juga menganjurkan kita untuk mencegah stunting ini. Dan stunting sangat berkaitan sekali dengan imunisasi. Karena salah satu dampak daripada imunisasi ini adalah mencegah daripada stunting tersebut. Makanya kita dari Kementerian Agama, khususnya dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Kutu, kita sangat mendukung sekali untuk pencegahan stunting ini. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Kutu, setiap ada acara bimbingan perkawinan yang dilaksanakan 1 kali dalam 1 minggu,
tepatnya pada hari Kamis, maka pihak kantor urusan agama Kecamatan Dua Kutu itu menghadirkan dari pihak kesehatan, dari KB, dengan tujuan adalah untuk mencegah stunting ini. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-9 kalau saya tidak salah, Bismillahirrahmanirrahim, wal yahshal lazina law taraku min khalfihim dzurriatan di'afa khaufu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida, kata Allah. Hendaklah kalian merasa takut, hendaklah kalian merasa khawatir meninggalkan anak cucu kalian lemah di belakang hari. Lemah di sini termasuk lemah akhlaknya, lemah imannya, lemah pendidikannya, termasuk adalah lemah fisiknya, dan bahkan termasuk lemah ekonominya. Berarti Islam sudah jauh-jauh mengajarkan tentang kepada kita untuk pencegahan stunting ini. Itu. Jadi itulah upaya kita di kantor urusan agama Kecamatan Dukutu, melibatkan Korlap KB dari pihak kesehatan. Artinya salah satu upaya menyampaikan pesan-pesan kepada calon pengantin bagaimana terprogram kehamilannya, dan kemudian anaknya lahir dalam keadaan sehat, jangan sempat terjadi anak yang kurang sehat ataupun stunting. Berarti setiap calon pengantin kita nih Pak yang wilayah Dua Kutu harus ini Pak ya, harus ada ke kantor agama dulu. Harus. Dan dibekali dengan... Dan dibekali. Dan kita bekali. Karena dalam Islam itu kan, Islam ini kan universal. Mengatur daripada segala bidang. Termasuk di dalam perkawinan, termasuk mohon maaf di dalam berhubungan suami istri, termasuk di dalam mengurus anak. Itu. Jadi Pak, pesannya nih buat ibu-ibu kita yang mempunyai anak bayi, apakah akhir-akhir ini banyak juga beredar kabar kebanyakan takut membawa anaknya nih Pak untuk imunisasi. Jadi pesan-pesannya untuk ibu-ibu kita Pak. Oke. Jadi pesan kita untuk ibu-ibu, kita mengajak bahwasanya jangan takut, jangan ragu untuk datang ke tempat imunisasi, karena imunisasi ini adalah penting. Yang pertama adalah menjaga kekebalan tubuh generasi kita, anak kita, dan kemudian pencegahan terhadap penyakit-penyakit yang berbahaya, apalagi yang menular, dan termasuk adalah pencegahan stunting ini. Jadi kami mengharap kepada seluruh masyarakat, terkhusus kepada ibu-ibu yang memiliki balita, jangan ragu, jangan takut. Setiap ada kegiatan imunisasi, maka mari kita berikan imunisasi yang terbaik kepada anak-anak kita demi menciptakan generasi emas untuk masa-masa yang akan datang. Tetapi yang perlu juga kami sampaikan, salah satu upaya untuk pencegahan stunting ini tentu adalah mengatur pola makan, dan kemudian memperhatikan apa makanan dan minuman yang akan kita berikan kepada anak. Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan inna syaitana innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, kata Allah, makan dan minumlah kamu dengan makanan yang halal lagi baik. Ini juga pencegahan stunting ini. Makanan yang halal. Yang pertama, kita pastikan makanan yang diberikan itu tentu secara syar'inya, secara Islamnya adalah halal. Karena kalau nanti makanannya tidak halal, itu juga akan mengakibatkan stunting. Karena stunting itu tidak hanya, kita tidak bisa bicara stunting masalah fisik. Bisa jadi stunting nanti hatinya, stunting pikirannya, akhirnya tidak bisa dia berpikir ke depan lebih jauh. Makanya yang pertama, kita harus memperhatikan kehalalannya. Yang kedua adalah toiban, toib. Allah berbicara dalam Al-Quran tidak hanya konteks kehalalan saja, tetapi juga halalan toiban, halal lagi baik. Baik di sini adalah baik untuk fisik. Baik, contoh ada vitaminnya, ada proteinnya, ada karbohidratnya, ada lemak baiknya. Itu yang harus diperhatikan. Karena itu juga salah satu upaya untuk pencegahan stunting ini. Jadi sahabat-sahabat rindu kita juga nanti bisa konsul ke Puskesmas Cibada untuk
mana makanan yang bergizi dan Ya. tentunya halal dan thayyiban ya Pak. Iya, iya, halal lagi baik. Ya. Halal lagi baik. Untuk sahabat-sahabat rindu bisa juga nanti konsultasi ke bagian gizi kita di Puskesmas Cibadak. Mungkin ini sebagai tambahan dari kami dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Koto, yang kami tekankan kepada peserta bimbingan perkawinan, bahwasanya di samping pencegahan stunting ini, kami juga menekankan bahwasanya betapa pentingnya kita mengelola masalah hubungan seksual sesuai dengan ajaran agama Islam. Karena di dalam agama Islam, perspektif Islam menyikapi tentang seks ini adalah salah satu fitrah manusia yang dianugerahkan oleh Allah kepada manusia, tetapi harus disalurkan melalui perkawinan yang sah. Ini terus kami sampaikan kepada calon pengantin kami. Kalau tidak, tentu ini akan jatuh kepada zina. Kalau terjadi ini jatuh kepada perzinaan, maka tentu ini akan menimbulkan hal-hal yang buruk baik kepada masyarakat kita, kepada pelaku, dan kemudian kepada anak yang lahir dengan proses hamilnya di luar nikah. Karena di dalam hukum Islam, apabila seorang perempuan itu hamil di luar nikah, maka lahir anaknya yang berbuat orang tua, tapi anak menerima konsekuensinya. Yang pertama, seorang anak itu tidak boleh lagi berbin kepada ayahnya. Artinya secara biologis memang ayahnya itu. Tetapi secara syar'i dia bukan lagi dikatakan anak ayahnya, tapi adalah anak ibunya. Itu yang pertama. Yang kedua, seorang anak tersebut tidak boleh mewarisi dan diwarisi. Umpamanya meninggal orang tuanya, semestinya seorang anak itu ada haknya untuk mendapatkan harta warisan. Anak yang seperti itu tidak berhak untuk mendapat harta warisan. Atau sebaliknya, anak ini menjadi orang kaya, meninggal dia, semestinya ibunya akan mendapatkan warisan daripadanya, tapi dia tidak bisa mewariskan hartanya. Ini risiko yang kedua. Kemudian risiko yang ketiga, yang lebih kasihan kita lagi, apabila yang lahir itu adalah anak perempuan. Dengan hasil yang seperti saya katakan tadi. Kalau lahir seorang anak perempuan, maka terputuslah perwaliannya kepada wali nasabnya. Tatkala ia besar, dewasa, dan kemudian ia ingin menikah, maka tidak boleh ayahnya lagi menikahkannya, tidak bisa lagi menjadi walinya atau kakeknya. Pokoknya semua yang bertalian dengan nasab dengannya yang semestinya bisa jadi wali, tidak bisa lagi. Jadi yang menikahkannya lagi itu adalah wali hakim yang ditunjuk oleh negara. Coba betapa besar dampak negatifnya. Berarti secara logikanya saja ini sudah banyak mudaratnya Pak ya? Sudah banyak mudaratnya. Makanya setiap binwin itu sering kami sampaikan. Apalagi ada di antara kadang-kadang calon binwin kita, calon catin ini waktu binwin itu kan ada surat apa dari puskesmas, apa namanya, imunisasi. Surat Imunisasi apa namanya? Surat catin Pak. Ya, surat catin kan. Di situ kan kami bisa melihat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Koto positif atau negatifnya. Kadang-kadang sebagian sudah positif hamil, padahal ijab kabulnya belum. Ini pasti kami sampaikan apa risiko dan dampaknya. Karena kita khawatirkan nanti tatkala besar anaknya yang perempuan ini dinikahkan oleh ayahnya atau walinya, maka haram hukumnya, tidak boleh, tidak sah nikahnya. Kalau nikahnya tidak sah, mohon maaf, setiap berhubungan dengan suaminya berarti itu adalah zina. Itu. Jadi usia yang ideal untuk pernikahan dalam Islam ini di usia berapa itu Pak? Ya bagus, itu menarik. Itu juga salah satu upaya kita untuk pencegahan stunting juga. Makanya dari Kementerian Agama Republik Indonesia telah menetapkan batas usia daripada calon pengantin tersebut. Laki-laki minimalnya 19 tahun dan perempuan juga minimalnya 19 tahun.
Kenapa ditetapkan umur 19 tahun? Itu sudah ada penelitian dan sudah ada pertimbangan. Memang seseorang itu, apalagi perempuan, memang di usia itulah lebih siap untuk berumah tangga, apalagi seorang perempuan di umur 19 lah lebih siap, artinya untuk hamil, untuk melahirkan. Mungkin secara mentalnya Pak ya. Iya, secara mental dan segala macamnya. Jadi umur 19 tahun. Dan juga itu termasuk adalah untuk pencegahan stunting. Upaya kita dari kantor urusan agama kecamatan. Jadi Pak Ustadz, kan ada juga nih yang datang ke puskesmas, Ya, calon pengantin, usianya baru 17, ya. baru Pokoknya di bawah 19 di bawah lah kan. 19. Nah Ya. ini bagaimana Pak ini di kantor KUA? Begini, kalau calon pengantin itu ingin menikah di bawah standar yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama, tentu kita sebagai pengayom, pelayan masyarakat tentu harus kita layani dengan sebaik-baiknya. Tetapi calon pengantin ini tentu kita lihat seluruh datanya, termasuk adalah umurnya. Apabila calon pengantin ini standar umurnya belum sampai 19 tahun, artinya di bawah 19 tahun, sementara ia ingin menikah, yang pertama kami sampaikan bahwasanya batas umur adalah 19 tahun. Kalau bisa ditunggu. Tapi kadang-kadang calon pengantin ini tidak bisa lagi, Pak. Kami ingin segera menikah. Kadang-kadang ada sebagian dari keluarganya tidak bisa lagi ditunda, Pak. Kami takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu tetap kita layani. Tetapi pelayanannya tentu adalah berbeda. Kalau seandainya calon pengantin ini mendaftar ke kantor KUA dengan standar umur yang kurang dari 19 tahun, maka dari pihak kantor urusan agama kecamatan itu akan memberikan surat penolakan. Oh berarti ada diberikan surat peringatan dulu Pak ya? Bukan peringatan, surat penolakan. Penolakan. Surat penolakan. Kenapa diberikan surat penolakan? Karena tidak ada hak dan wewenang KUA dan penghulu untuk menikahkannya. Maka diberikan surat penolakan, dan surat penolakan ini dibawa oleh Catin ke pengadilan agama. Di pengadilan agama. Dan kemudian dibawa dan dilaporkan ke pengadilan agama, maka terjadilah di situ nanti akan proses sidang. Setelah selesai sidang, keluar surat putusan sidang dari kantor pengadilan agama, maka surat keputusan ini dibawa oleh Catin kembali ke kantor KUA kecamatan. Dengan dasar surat keputusan pengadilan agama, disinilah baru bisa penghulu ataupun KUA untuk menikahkan calon pengantin ini. Berarti ada prosesnya Pak ya? Ada prosesnya dan ada solusinya. Nah, untuk menciptakan generasi emas itu panjang prosesnya Pak ya? Libatkan semuanya, dari KUA, dari KB, dari puskesmas. Ya, betul. Memang harus kita libatkan semuanya, dan prosesnya sangat panjang. Mulai dari awal pemilihan jodohnya itu. Kalau kita baca nanti terlalu dini, mulai dari pemilihan pasangan, karena dalam Islam itu memilih pasangan itu adalah harus. Karena apa kata Rasulullah? Tungkahul mar'atu li arba'in. Nikahilah perempuan itu karena 4 perkara. Yang pertama limaliha, karena hartanya, harta itu penting. Kemudian wali hasabiha, keturunannya, lihat keturunannya. Bagusnya akhlaknya, bagusnya ibadahnya, bagaimana keturunannya, sehat-sehat enggak. Kemudian yang ketiga wali jamaliha, kecantikannya. Baru yang keempat adalah wali diniha, karena agamanya. Kalau tidak ada yang 4 ini, kata Rasulullah, paspar bisa tibtin taribat yadaka, maka utamakanlah agamanya. Biarlah kurang hartanya, tapi kalau dia punya agama, punya akidah yang kuat, punya akhlak mulia, punya ketakwaan, maka insya Allah kita akan bahagia, kata Rasulullah. Jadi kalau kita
kaji secara dini mulai dari pemilihan pasangan hidup, dan kemudian pernikahan yang bagus, dan kemudian penataan rumah tangga yang bagus, menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, kemudian hamilnya diprogramkan, lahirnya, menyusuinya. Jadi prosesnya panjang, dan kemudian seperti yang kita sampaikan tadi, kita harus melibatkan semuanya. Makanya kita hadirkan dari Korlap KB, ada kemudian dari kesehatan, kemudian dari KUA kita hadirkan semua. Terima kasih banyak Pak Ustadz nih udah Ya, berbagi sama-sama. di Ruang Rindu di podcastnya Puskesmas Cubada. Sebagai closing di statement kita kali ini, apa nih Ustadz? Silakan Ustadz. Oke, yang mungkin sebagai closing dari saya, yang perlu saya sampaikan kepada sahabat rindu dimanapun berada, jangan ragu, jangan takut untuk membawa anak-anak kita untuk melaksanakan imunisasi, karena imunisasi ini adalah penting untuk mencegah berbagai macam penyakit berbahaya, dan kemudian mencegah stunting bagi anak-anak kita, agar kita dapat mewujudkan generasi emas di masa yang akan datang. Amin. Mungkin itu saja. Saja Pak. Iya. Oke, terima kasih sahabat-sahabat rindu. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.